Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan satu tema yang sangat menarik, yaitu bagaimana peran pemuda atau peran remaja masjid tepatnya di dalam kegiatan sosial kita yang ada saat ini. Nah, sebenarnya apa saja yang harus dilakukan oleh remaja masjid pada saat ini, kemudian ya apa saja yang harus dilakukan, kemudian bagaimana nanti kiprahnya remaja masjid ini, apa hanya mengurusi event-event apa seputar kegiatan PHBI mungkin atau seperti itu. Nah, untuk itu saya sudah bersama Mas Imam Budi Utomo. Beliau adalah Ketua PW JPRMI, Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Nah, mungkin masyarakat Jawa Timur sudah banyak kenal dengan Mas Imam ini. Beliau juga salah satu politisi di salah satu partai terbesar di Indonesia. Beliau pernah menjadi alumni Gerakan Pemuda Ansor dan masih banyak organisasi-organisasi yang pernah diikuti oleh Mas Imam. Baik, untuk itu langsung saja kiranya saya sapa Mas Imam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Iman. Baik Mas Imam, pada kesempatan hari ini kita punya tema yang sangat menarik, yaitu bagaimana peran remaja masjid di dalam organisasinya ini untuk kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Nah, ini kebetulan jenengan sebagai Ketua PW JPRMI tentunya tahu banyak apa-apa yang harus dilakukan oleh remaja masjid seperti itu. Baik Mas Iman. Jadi remaja masjid itu adalah sebagai salah satu wadah mengembangkan karakter pemuda di masjid atau remaja di masjid untuk menjadi lebih baik tentunya. Nah, selama ini betul yang disampaikan Mas Ilman tadi. Yang orang ketahui remaja masjid ini hanya sekedar paling cuman ada kegiatan di masjid untuk PHBI, jadi kepanitiaan, ya, terus ada mengurusi TPA, TPQ itu saja. Padahal sebenarnya yang bisa dikembangkan dari remaja masjid itu banyak hal. Yang pertama misalnya kalau kami di JPRMI atau Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia itu ada yang namanya program SBM, Sekolah Berbasis Masjid. Ya, kenapa ada SBM? SBM ini menyikapi ketika TPA dan TPQ itu sudah anak-anak ini sudah lulus dari TPA TPQ itu sudah selesai. Jadi mereka sudah tidak ada aktivitas lagi. Nah, oleh karena itu ada yang namanya sekolah berbasis masjid ini agar apa? Agar anak-anak alumni TPA TPQ ini punya semacam ada jenjang berikutnya. Gitu. Di-upgrade lagi. Di-upgrade. Jadi diajarkan tentang bagaimana masalah akidah, ketauhidan, ya, masalah nanti ada cerita-cerita tentang Nabi dengan gaya tertentu gitu, dengan gaya-gaya pembelajaran yang lebih menarik tentunya, tidak seperti TPA TPQ. Nah, itu sekolah berbasis masjid. Terus yang kedua, ini kita ingin menjadikan yang namanya remaja masjid itu juga menjadi wirausaha. Ada entrepreneur atau istilah kerennya sekarang entrepreneurship ya. Jadi kita ingin muncul pengusaha-pengusaha muda dari masjid yang berangkat dari masjid. Betul. Jadi makanya anak masjid ini jangan hanya sekedar kita belajar agama saja, tapi bagaimana kita bisa belajar bagaimana mengembangkan ekonomi umat. Ya kan? Masjid ini adalah soko gurunya dari pengembangan umat. Tidak hanya masalah akidah, masalah pembelajaran, masalah agama, tapi juga masalah ekonomi diangkat di masjid, masalah kesehatan juga bisa diangkat dari masjid. Itu yang harus kita lakukan. Masalah pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan sosial itu juga dari masjid. Jadi itu yang dulu ketika Rasulullah SAW pada masanya beliau memutuskan sesuatu itu di masjid. Masalah politik juga di masjid. Masalah sosial di masjid, semuanya dilakukan di masjid oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, itu yang ingin kita wujudkan, kita hidupkan lagi suasana bagaimana dulu Rasulullah menjadikan masjid itu sebagai soko gurunya kehidupan manusia.
Itu Mas Hilman. Bahkan peradaban ya nanti bisa. Betul, peradaban baru manusia itu dimulai dari Dimulai masjid. dari- Itu yang kita ingin bangun sebenarnya. Bayangkan, kita bisa mengkader seorang pemimpin dari masjid. Ya kan? Saat ini kan nggak ada. Dan Ya, apalagi sekarang kita ini mengalami yang namanya krisis kepemimpinan. Partai politik pun juga mengalami kegagalan dalam memunculkan kader-kadernya untuk muncul sebagai pemimpin, ya kan? Nah, dari masjid inilah kalau umat Islam bicara masjid, kita memunculkan pemimpin ini dari masjid. Itu Mas Hilman yang kita harapkan. saya kira ini sebuah gerakan yang baru dan unik. Iya. Karena bisa mencetak pemimpin dari masjid dengan harapan-harapan tertentu. Dan sejauh ini bagaimana Mas untuk peran Remas sendiri dalam ranah politik itu sebenarnya? Nah, begini, peran remaja masjid dalam ranah politik itu seperti gini contohnya. Ketika ada kebijakan dari pemerintah terkait masalah undang-undang perlindungan ulama misalnya. Nah, ini kita kan banyak kan sekarang ulama-ulama atau pendeta-pendeta, tidak hanya ulama ya, tapi juga kalau bicara pendeta atau seorang biksu itu agama dikriminalisasi oleh orang-orang tertentu. Nah, ini kita punya undang-undang yang bisa melindungi mereka. Karena bayangkan di media itu kita melihat seorang ustadz ditangkap karena mencabuli. Nah, ini kan padahal ternyata dia itu bukan ustadz. Iya. Ya kan, tapi ustadznya dimunculkan. Jadi ini yang ingin kita jaga. Kita harapkan bahwa ulama jangan sampai misalnya karena seorang pemuka agama itu berbeda pandangan politik atau berbeda pandangan prinsip dengan pemerintah, lantas dikriminalisasi. Kita juga tidak menginginkan itu. Karena ulama ini adalah panutan, ya, panutan bagi umatnya. Jadi kita tetap harus menjaga marwahnya ulama itu dengan undang-undang. Itu salah satunya. Yang kedua juga masalah jilbab misalnya. Ada sekolah atau di kementerian tertentu yang tidak mengizinkan wanita muslimah menggunakan jilbab karena itu kan panggilan agamanya, ya kan? Tapi ternyata ada larangan di situ. Nah, ini kita bisa menyuarakan. Dari remaja masjid bisa menyuarakan bahwa kita menolak aturan-aturan itu dan kita ingin negara menyelesaikan itu. Itu sudah kita lakukan. Oleh dari JPR ini sudah melakukan itu tentang perlindungan terhadap wanita-wanita muslimah, juga masalah misalnya peredaran minuman keras yang bebas, itu juga dari masjid juga, dari remaja masjid itu bisa menyuarakan hal itu ke masyarakat, ke pemerintah. Berarti bisa dikatakan remaja masjid bisa sebagai sosial kontrol ya? Betul sekali Mas Ilman. Jadi memang remaja masjid itu bisa sebagai sosial kontrol. Bagaimana ada kepentingan-kepentingan khususnya kepentingan-kepentingan umat Islam itu yang tidak dijaga oleh negara. Ya, jadi jangan sampai negara mengabaikan kepentingan-kepentingan umat Islam. Contoh lagi misalnya masalah halal dan haram gitu ya. Masalah peredaran bebas minuman keras, terus peredaran bebas babi ya misalnya ya. Makanan tapi tanpa ada label halalnya. Kita kan nggak tahu. Padahal ini sangat berbahaya untuk kita memakan sesuatu yang kita tidak ketahui halal atau haramnya. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Nah, ini yang kita ingin jaga. Marwah inilah yang harus kita munculkan dari masjid itu. Dari masjid. Iya, betul. Nah, kemudian ini Mas Imam, selama ini tantangan-tantangan apa atau hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh remaja masjid ini untuk berkiprah di hal-hal itu tadi? Nah, memang gangguan atau tantangan yang sangat luar biasa ya untuk memang banyak sekali masjid-masjid kita ini yang remaja masjidnya kadang-kadang mati, tidak ada aktivitas remaja masjid. Karena kenapa? Mereka sibuk dengan hedonnya, kegiatan misal mereka sibuk dengan hangout gitu ya, dengan, ya jadi gitu. Mereka punya dunia sendiri dalam hal-hal tertentu, sibuk dengan kuliahnya sehingga tidak aktif di masjid. Coba kita lihat masjid-masjid kita, apakah ada anak-anak mudanya? Kebanyakan orang-orang udah pensiun di masjid-masjid itu. Nah, ini sangat meresahkan buat kita. Makanya kami dari JPRMI, Jaringan Pemuda Masjid Indonesia ini, kita menginginkan remaja ini untuk
kembali di masjid, menghidupkan masjid. Masjid itu, kalau perlu masjid itu kita kasih wifi supaya anak-anak itu bisa belajar di masjid, bisa berkreativitas di masjid. Makanya kenapa ada wirausaha dari masjid, ada sekolah berbasis masjid. Kenapa kita hidupkan kegiatan-kegiatan itu? Karena kita ingin anak-anak ini besar di masjid, berkarya di masjid. Dan dari situlah kita bisa mengkader pemimpin-pemimpin muda Islam dari masjid. Itu yang kita harapkan, Mas Ilman. Dan sejauh ini menurut pantauan Mas Imam, rencana atau kurikulum itu sudah berjalan dengan baik? Sudah, alhamdulillah. Jadi kurikulum itu sudah berjalan. Ada misalnya grade-nya untuk anak SMP, anak SMA, itu ada materinya sendiri. Punya ini sendiri. Nah, ada materinya sendiri. Ada yang materinya berupa indoor, ada yang outdoor gitu ya. Ada yang berupa outdoor, outbound gitu ya. Ada yang kadang kita ajak rihlah keluar kota gitu ya. Kegiatan misalnya ada mabit, ada 2 hari nginap di luar kota gitu ya. Dengan kegiatan yang full 24 jam kita menghidupkan agama itu. Iya, begitu maksudnya. Ya. Baik sobat channel Guruji yang berbahagia, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Imam selaku Ketua PW JPR-MI Jawa Timur. Dan sudah banyak kita dengarkan tentang bagaimana sih peran remaja masjid dalam kehidupan sosial kita. Ternyata remaja masjid itu tidak hanya mengurusi hal-hal yang bersifat PHBI mungkin ya, hal-hal seperti itu, dan masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan atau bisa dilakukan oleh remaja masjid, khususnya di lingkungan atau di kehidupan sosial kita, yaitu salah satunya sebagai social control. Baik, itu tadi perbincangan kita. Cukup kiranya kajian kita pada kesempatan hari ini di sini. Tetap saksikan channel Guruji di sesi-sesi berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.